Shalom, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah ataupun kalian ada di mana saja. Hari ini hari yang istimewa, hari di mana kita boleh beribadah bersama-sama, hari kenaikan Tuhan Yesus kita, dan kita percaya Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita. Dia naik ke surga. Dia memberikan pengharapan buat kita. Hari ini percaya saudara, dimanapun kalian berada, engkau ada di rumah, mari yuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang baik, Dia yang sangat baik. Amin saudara, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. God is good all the time. Katakan sama-sama yuk, kita sama-sama. God is good all the time. Amin. Yuk kita akan masuk sama-sama, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat Engkau naik ke surga, saat itu Kau memberikan pengharapan yang baru buat kami. Saat ini kami mungkin bingung, hari ini kami takut, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar ibadah online hari ini Tuhan, memperingati kenaikan-Mu ke surga, itu membawakan berkat buat setiap kami. Kami yang ada dimanapun, kami yang ada di rumah, kami terima berkat yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau juga naik ke surga bagi kami Tuhan. Ibadah ini kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, sama-sama katakan amin, haleluya. Yes, amen. Dia sungguh baik, Dia sangat baik buat kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, engkau ada di mana, mari kita sama-sama memuji Dia, meninggikan Dia. Hadiratnya nyata dimanapun engkau berada. Haleluya. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Amin semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Apapun yang terjadi, Tuhan kita, Dia sangat baik. Dia sungguh baik buat engkau, buat saya. He is so good to you. He is so good to me. Yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi sama-sama.
mana engkau berada, yuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia luar biasa. Agunglah kebangkitannya, agunglah kenaikannya, dan kita percaya kita siap terima berkat yang luar biasa hari ini. Karena Dia Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Mari semua semesta sujud menyembah. Mari semuanya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Yes. Yesus naik ke surga dan Dia berkata, aku memberikan penolong buat engkau, yaitu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus tercurah di dalam setiap rumah-rumah, dimanapun ibadah ini diadakan, kita percaya hari ini adalah hari pembebasan kita. Hari ini belenggu dosa telah dipatahkan karena Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Yeay. Amin. Yuk semua yuk, nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes God. Roh Kudus tercurah
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Yuk katakan ini hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak Maria. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes God. Nyata kuasanya. Semua yuk katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama engkau yang ada di rumah maupun yang berada di mana, yuk kita yel sama-sama. Umat pemenang. Yes. Lebih dari pemenang. Yes. Allah kita, Yesus kita dahsyat. Yes. 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 Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan disenangkan, Dia akan bekerja di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Rasanya kita takut, kita khawatir, tidak ada pengharapan. Tetapi Dia naik ke surga, memberikan pengharapan. Dan pagi ini, hari ini saudara, yuk ajar kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Mengenal Dia, mengenal rencananya. Dan itu yang terindah dalam setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Katakan sama-sama. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu. Amin. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Jadi kerinduan kita sama-sama. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Sama-sama. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu.
ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak ada yang kubanggakan, Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. yes, tak ada yang kami inginkan. Tak ada yang ku inginkan, Amin. hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu. Amin. Yuk semua kita nyanyikan pujian ini. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Yes, ajar kami mengenalmu Tuhan. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Sekali lagi kita katakan, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ya Tuhan, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Sekali lagi kita katakan, ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Sekali lagi kita katakan, ajarku mengenalmu. Mari naikkan pujiannya dengan segenap hatimu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu. Oh, ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, walaupun engkau ada di rumah, mari naikkan pujian ini. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan.
Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengalir, menjamah. Ora pasikirala bala. Ora patakara bala. Allah Roh Kudus, jamah. Bapa, hari adalah waktu yang indah. Oh, kita menikmati sebuah persekutuan di dalam pujian penyembahan kita. Ya Tuhan, Bapa. Tidak ada kata yang terbaik selain kami bersyukur Tuhan. Kami boleh tetap tinggal dalam anugerah-Mu. Itu yang menjadi kekuatan kami. Karena kami tahu ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggoyahkan iman kami kepada Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah pribadi lepas pribadi. Engkau yang sudah melawat kami walaupun kami harus beribadah di rumah. Kami percaya di situ Engkau hadir. Di situ Engkau menyatakan pribadi-Mu ya Allah. Yang sakit kami percaya Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang letih lesu mereka akan dikuatkan. Mereka yang putus pengharapan mereka mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena kami tahu kenaikan-Mu ke sorga itu membuktikan Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, pemegang kendali atas apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami.
kami buka hati kami, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Satu perkataan firman-Mu itu lebih daripada cukup untuk menjadi jawaban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi hari ini kita boleh menikmati ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini, saya tahu Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita. Amin. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Coba katakan kepada samping kiri kananmu yang di rumah, katakan God is good all the time. Katakan God is good all the time. Amin. Ya, saya percaya Tuhan itu tetap baik dalam situasi apapun. Hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini adalah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya mau berkata, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah peristiwa penting ya dalam iman kekristenan kita. Karena saya mau berkata, kenaikan Kristus ke sorga itu adalah sebuah penggenapan janji Tuhan. Karena saya mau berkata tidak akan ada gunanya gitu ya. Iman kita tidak akan memiliki dasar yang kuat tanpa kenaikan Kristus ke sorga. Amin. Oleh karena itu hari ini kalau kita di rumah kita masing-masing, kita beribadah untuk sama-sama merayakan kenaikan Kristus, saya tahu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kenaikan Kristus di sorga itu membuktikan dia datang dari sorga, dia turun ke bumi, dan dia kembali ke sorga untuk menjadi raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, gitu ya, sebelum Yesus naik ke sorga, setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah selama 40 hari dia berjumpa dengan banyak orang, gitu ya, dia berjumpa dengan banyak orang, dan pada akhirnya di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, maka Tuhan naik ke sorga untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya. Dan peristiwa itu dicatat di dalam Kisah Rasul ya, yang sebentar nanti kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ayat ke-12 gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama ayat ini gitu ya. Yuk kita sama-sama menyimak peristiwa yang dicatat dalam sejarah Alkitab gitu ya, sejarah Alkitab. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat kepada setiap kita bahwa ketika Yesus itu terangkat ke sorga, itu adalah peristiwa yang disaksikan oleh orang banyak gitu ya. Sebelum dia terangkat ke sorga, maka ada sebuah pesan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya. Nah, coba kita lihat apa saja bukti ya kenaikan Kristus ke sorga. Karena saya mau berkata kepada setiap Anda, ada begitu banyak orang di luar sana gitu ya, di luar sana yang meragukan perkara itu. Tetapi Alkitab mencatat kepada setiap kita bahwa kebangkitan, kenaikan Kristus itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang benar-benar terbukti adanya. Oke, coba kita ngelihat gitu ya. Paling tidak dari ayat ini kita bisa melihat ada 5 hal gitu ya yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar naik ke sorga. Yang pertama adalah ada banyak saksi mata. Amin. Jadi ketika dia naik ke sorga, itu bukan hanya disaksikan oleh
dia tiba-tiba aja pergi, tidak. Tetapi ada begitu banyak, ya, paling tidak ya lebih daripada 2 orang gitu ya yang menyaksikan peristiwa itu. Yang kedua, terjadinya pada siang hari, ya. Terjadinya pada siang hari. Kalau kita ngelihat, mereka melihat Yesus naik ke atas awan. Artinya apa? Ketika Yesus naik ke sorga, terjadinya itu bukan saat-saat yang gelap gitu ya, tidak. Tetapi Yesus naik ke sorga itu terjadinya pada siang hari. Yang ketiga, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga? Yang ketiga adalah terjadinya di ruang terbuka, yaitu apa? Bukit Zaitun. Artinya ruangan itu bukan tempat yang tertutup gitu ya, tetapi tempat itu adalah tempat yang terbuka gitu ya, tempat yang terbuka. Yang keempat, lihat malaikat menjadi saksi gitu ya. Malaikat menjadi saksi bahwa peristiwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang kelima, ada kesaksian Rasul Paulus yang menggenapi apa yang pernah dicatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ke 12 ini. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda, dengar anak-anak Tuhan, dengar semua kita yang hari ini Anda sedang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, dengar bahwa sejarah mencatat, kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa Yesus benar-benar dia pernah datang ke dunia ini, dia pernah bangkit dan dia benar-benar naik ke sorga. Itu bukanlah sebuah berita bohong, tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang menjadi dasar iman percaya kita. Yang setuju katakan amin. Oke? Nah, saya catatkan di sini, kenaikan Yesus ke sorga adalah fase terakhir Tuhan menyatakan rencananya yang besar untuk hidup manusia, yaitu hidup yang kekal. Dengar, kenaikan Yesus ke sorga itu ternyata adalah fase terakhir. Saat dimana Yesus datang ke dunia ini, dia punya rancangan yang sangat besar. Dia punya maksud yang sangat luar biasa. Buat siapa? Buat kita manusia, buat Anda dan saya. Dan saya mau berkata kepada setiap Anda, rencananya yang besar itu digenapi ketika dia naik ke sorga. Supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak saudara mau saudara masuk dalam hidup yang kekal itu? Yang setuju katakan, lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Coba kita melihat kenapa ya Tuhan itu merencanakan hidup yang kekal. Kenapa dia sendiri yang harus turun? Oke. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Oke. Dikatakan di sini, sesudah itu terjadilah kiamat. Pada waktu itu Kristus akan menaklukkan segala pemerintahan, segala kekuasaan dan segala kekuatan. Lalu ia akan menyerahkan kekuasaannya sebagai raja kepada Allah Bapa kita. Kristus harus terus memerintah sampai Allah membuat semua musuh Kristus takluk kepada Kristus. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Nah, saya akan bacakan bagian yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu berkata begini, semua musuh Kristus takluk kepada Kristus. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Dengar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke sorga, maka saya mau berkata, tidak ada lagi kematian. Yang setuju katakan amin. Lazarus dia pernah bangkit. Lazarus dia pernah dari kematian dia bangkit, tapi pada akhirnya dia mati lagi. Tetapi di sini dikatakan musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Jadi dengar, hari ini saya cuma mau berkata, ketika Yesus naik ke sorga, dia sedang berkata bahwa sejak hari itu kematian yang kekal tidak lagi terjadi buat saudara dan saya yang percaya kepada dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi itulah maksud besar Tuhan. Hidup yang kekal itu berbicara mengenai tidak ada lagi kematian, gitu ya. Tidak ada lagi penghukuman akibat dosa. Ingat, dosa itu menyebabkan kematian yang kekal.
Tetapi Kristus menebus kita, tujuannya cuma satu, supaya Anda dan saya bisa hidup kekal. Di mana? Di sorga. Dengar, hidup kekal itu tidak mungkin bisa terjadi dalam dunia ini. Jadi saya mau berkata, percayalah, umur manusia, kesempatan hidup manusia di dunia ini terbatas. Oleh karena itu, kenapa kita memerlukan Kristus yang hidup itu perlu ada dalam hidup kita? Karena saya mau berkata, karena itulah rancangan Tuhan buat saudara dan buat saya. Nah, sekarang coba kita ngelihat, apa sih makna kenaikan Kristus? Karena saya mau berkata, ketika kita sedang merayakan, ketika kita sedang sama-sama hari ini merayakan kenaikan Kristus, saya tahu pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Yang pertama adalah Yesus naik, tujuannya adalah memberi kepastian sorga itu ada. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Memberi kepastian sorga itu ada. Dengar, sorga itu benar-benar ada. Jadi ketika dia naik ke sorga, Yesus sedang memberikan sebuah pernyataan buat Anda dan buat saya, bahwa sorga itu ada, saudara ya. Yohanes 3 ayat yang ke-13 dalam firman Allah yang hidup. Apa yang dituliskan di sini? Dikatakan, sebab hanya aku, Mesias, yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke sorga. Dengar, Yesus berkata, hanya dia, Mesias, yang telah datang ke dunia dan akan kembali ke sorga. Berarti kalau kita ngeliat konteks ayat ini, Yesus sedang berkata, dia datang dari sorga, dia adalah Tuhan, gitu ya. Dia adalah Tuhan, dia datang ke dunia ini sebagai manusia dan dia kembali ke tempat dia berasal. Nah, saya coba melihat apa sih definisi sorga, apa sih pengertian sorga menurut pandangan Alkitab, menurut kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Banyak orang berpikir yang namanya sorga itu, gitu ya, wah tempat bidadari cantik, atau waduh di sana. Ya, saya mau berkata kepada setiap Anda, dengar, sorga itu adalah tempat Tuhan bertahta. Jadi kalau Anda tidak memiliki Tuhan, dengar, kalau Anda tidak memiliki Tuhan, saya cuma mau bilang begini, Anda tidak punya tempat untuk masuk sorga. Karena apa? Sorga itu adalah tempatnya Tuhan bertahta. Jadi setiap pribadi kenapa perlu Tuhan dalam hidup mereka? Karena saya mau berkata, sorga itu adalah tempat Tuhan bertahta. Jadi jangan pernah bermimpi kalau engkau nggak memiliki Tuhan, kalau kamu nggak memiliki Yesus dalam hidupmu, maka saya mau berkata, tidak ada tempat untuk Anda masuk ke dalam sorga, gitu ya. Jadi sorga itu adalah tempat kediamannya Allah, tempat di mana Tuhan bertata. Nah, coba kita ngelihat apa sih gambaran tentang sorga itu, gitu ya. Gambaran tentang sorga itu apa, gitu ya. Yang pertama adalah tempat yang sangat indah, lebih daripada yang mampu kita bayangkan. Jadi dengar, kalau saya mau bilang ada orang-orang yang berkata dia pernah pergi ke sorga, oke lah, gitu ya. Ya itu menurut ceritanya dia. Tapi saya mau berkata, gambaran tentang sorga yang kita bisa bayangkan itu nggak bisa kita bayangkan dengan kekuatan kita. Karena apa? Tempat itu tempat yang begitu luar biasa, sesuatu yang nggak bisa digambarkan dengan pemikiran kita. Karena memang tempat itu adalah tempat yang benar-benar berbeda dengan apa yang kita bisa gambarkan dengan dunia ini, saudara ya. Yang kedua adalah sorga itu adalah tempat yang penuh dengan sukacita, keindahan, kedamaian, dan kegembiraan yang tidak akan berakhir. Hari-hari ini berapa banyak orang-orang di dunia ini, mereka mulai kehilangan kedamaian, mereka mulai kehilangan sukacita. Padahal cuman oleh karena apa? Yang namanya virus. Saya mau berkata, sebenarnya ada pelajaran menarik yang kita bisa lihat. Bahwa ternyata dunia dengan segala kemewahannya, berapa banyak orang mencoba untuk mereka hidup damai, untuk mereka bergembira, menciptakan segala sesuatu untuk mereka mengalami yang namanya sukacita. Tapi pada akhirnya, hari-hari ini kita boleh melihat, dunia ini bukan tempat
untuk kita bisa menikmati kedamaian dan sukacita. Yang selanjutnya adalah sorga itu adalah tempat di mana tidak ada perselisihan atau pertentangan. Jadi dengar, di sorga itu nggak ada perselisihan. Sorga itulah tempat orang-orang yang benar-benar menikmati satu hidup yang bisa berdampingan satu dengan yang lain tanpa ada sebuah perselisihan. Jadi dengar, saya cuma mau berkata, ketika Yesus naik ke sorga, saya mau berkata, dia sedang menyediakan itu buat Anda dan buat saya. Oleh karena itu, dengar, sorga itu adalah tempat yang begitu sempurna. Sorga itu adalah tempat yang begitu luar biasa. Itulah alasannya kenapa Anda dan saya selalu punya kerinduan, punya keinginan untuk apa? Untuk ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Coba kita ngelihat Wahyu 22 ayat 3-4. Apa yang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Wahyu 22 ayat 3-4. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, di dalam kota itu, yaitu sorga, tidak terdapat sesuatu pun yang terkena kutuk Allah. Tahta Allah dan anak domba itu akan berada di dalam kota itu. Hamba-hambanya akan berbakti kepadanya dan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, ternyata saudara, di sorga itu tidak ada lagi kutuk Allah. Yaitu apa? Akibat daripada dosa. Sehingga kalau kita melihat di sini dikatakan ketika Anda dan saya tidak lagi ada dalam penghukuman dosa, dan di sorga itu adalah tempat kemuliaan yang kekal. Dengar, di sana kita bisa berbakti dan melihat wajah Tuhan, muka ketemu muka. Amin. Nah, itulah keindahan sorga. Sehingga ada sebuah tulisan yang sangat baik, dia katakan begini, ketika Anda dan saya ada di sorga, maka kita akan berkata, sorga bukanlah tempat membosankan. Sorga itulah tempat di mana kita akan memandang wajah Kristus sambil melayaninya dengan sukacita untuk selama-lamanya. Jadi ternyata ketika Anda dan saya sampai ke sorga, saya cuma mau berkata, tempat itu tidak akan pernah membosankan. Dunia ini saya mau berkata, banyak hal yang membosankan. Setuju ya? Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang kita bisa sifatnya abadi, membosankan. Tetapi nanti di sorga, kita tidak lagi hidup dalam hidup yang membosankan. Yang ada di sana adalah melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat makna yang kedua dari kenaikan Kristus. Yang kedua adalah ketika kita percaya bahwa Kristus sudah dia naik ke sorga, maka yang kedua adalah misi Yesus di tengah dunia ini telah tuntas. Ingat, Yesus datang ke dunia ini, dia punya misi dan dia selesaikan itu, ya. Dari mulai proses kelahirannya sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikannya ke sorga. Itu adalah misi besarnya Tuhan untuk supaya Anda dan saya punya iman yang kuat di dalam Kristus. Amin. Nah, coba kita ngelihat Ibrani 10 ayat 11, 12 dan ayat yang ke-14. Dikatakan begini, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Garis bawah itu, tidak dapat menghapus dosa. Mereka melakukan ibadah, tetapi ternyata itu tidak bisa menghapuskan dosa. Ingat, akibat dosa adalah penghukuman yang kekal. Akibat dosa orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, tetapi lihat dikatakan ini, tetapi ia Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Di mana? Di sebelah kanan Allah. Ingat, di mana Allah berada? Di sorga. Tahtanya di sorga. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Lihat, menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang akan dikuduskan. Jadi dengar hari ini, ketika dia naik ke sorga,
Dia sudah menyelesaikan segalanya dengan tuntas. Dia menyempurnakan karyanya dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Katakan sama-sama dengan saya, menyempurnakan. 2, 3, menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan karyanya dalam hidup kita. Jadi ingat, ketika dia naik ke sorga, misi Yesus di dunia ini telah tuntas. Dengan cara apa? Dia menyempurnakan karyanya dalam hidup kita, menguduskan hidup kita. Yang ketiga, apa sih makna kenaikan Kristus? Makna kenaikan Kristus adalah supaya Roh Kudus dicurahkan, gitu ya. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Kenapa penting? Nanti kita akan sama-sama melihat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan ke sini, tetapi kamu akan menerima kuasa, gitu ya, kuasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan itu dunamos. Sesuatu yang menggerakkan kita, sesuatu yang membuat hidup kita ini ada kuasa, gitu ya. Ada dunamos, ada sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Untuk apa? Untuk lebih lagi mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, saya coba lihat, gitu ya, kata kuasa di sana pengertiannya apa? Kenapa Tuhan katakan ketika Roh Kudus dicurahkan, dia punya sebuah tujuan. Ingat, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, gitu ya. Nah, apa sih tujuan Roh Kudus itu dicurahkan? Yang pertama adalah supaya semua orang yang telah percaya kepada Dia tetap dalam panggilan dan pilihan Allah. Dengar, apa yang membuat di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini Anda tetap ada dalam panggilan dan pilihan Allah? Saya mau berkata, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Ingat, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang kedua apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Saya percaya Roh Kudus itu yang membuat orang sadar akan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, Roh Kudus itu menjadi penolong, saudara. Saya mau berkata, kita perlu Roh Kudus karena Roh Kudus itu yang sanggup untuk menolong kita. Yang keempat, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ingat, Anda dan saya bisa benar bukan karena kata orang, bukan karena kebenaran dari dunia ini, tapi Anda dan saya bisa dipimpin kepada kebenaran karena ada Roh Kudus. Makanya saya mau berkata begini, izinkan Roh Kudus itu memimpin kita, izinkan Roh Kudus itu menolong kita. Supaya apa? Kita ngerti hidup benar itu seperti apa. Yang kelima, kenapa Roh Kudus itu perlu untuk dicurahkan? Supaya Anda bisa memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Ingat, Yesus datang bukan menyebarkan agama. Sekali lagi saya berkata, agama tidak pernah menyelamatkan. Agama tidak pernah menyelamatkan. Tapi Kristus, kabar baik, keselamatan itu bisa terjadi ketika orang mendengar kebenaran. Kebenaran dari apa? Kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga saya tuliskan di sini, saya suka dengan kata-kata ini. Dia katakan begini, Tuhan menjamin kita mendapatkan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu susah, stres dan menderita. Karena ada Roh Kudus yang menghibur dan memberi kekuatan. Apapun keadaanmu hari ini, dengar, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupanmu, ada dalam kehidupan saya, ada dalam kehidupan kita semua. Sehingga ketika Anda ada dalam sebuah tekanan, izinkan Roh Kudus itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ketika Anda merasa, oh hidup saya begitu sulit, ingatlah
Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita supaya kita tetap berdiri teguh di dalam sebuah keadaan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang paling penting, saudara. Kenapa? Apa sih makna kenaikan Kristus ke sorga? Yang keempat adalah memberikan jaminan bahwa Ia akan datang menjemput kita. Coba kita ngelihat kisah 1 ayat 11 dalam firman Allah yang hidup. Lihat apa yang dia pesankan kepada murid-muridnya. Yesus berkata seperti ini. Dan Yesus berkata, malaikat itu berkata kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di sini memandang langit? Yesus telah pergi ke sorga dan pada suatu hari kelak Ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kepergiannya. Wow. Dia katakan, Ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kepergiannya. Dengar, Yesus sudah naik ke sorga. Tapi sebelum dia naik, dia berkata, Dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Mungkin bisa datang besok, mungkin dia bisa datang minggu depan, mungkin dia bisa datang tahun depan. Kita nggak pernah tahu. Tapi percayalah, Dia yang sudah naik ke sorga, Dia juga berjanji Dia akan datang untuk menjemput kita. Saya suka dengan tulisan ini. Dia katakan, kedatangan Kristus yang kedua sepasti kedatangannya yang pertama. Sekali lagi saya ulangi. Kedatangan Kristus yang kedua sepasti kedatangannya yang pertama. Kalau kita percaya Dia sudah naik ke surga, ingatlah, Dia juga pasti datang untuk membawa kita, untuk menjemput kita. Ada sebuah quotes yang sangat bagus. Dia katakan begini, Yesus akan kembali. Dia mungkin akan kembali dengan segera, atau mungkin dengan tiba-tiba. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Semuanya tergantung kepada Anda. Wow, Yesus, Dia bisa datang kapan saja. Bisa datang segera, bisa datang dengan tiba-tiba. Buat Anda dan saya yang selalu bersiap siaga, yang selalu berjaga-jaga, saya cuma mau berkata, kapanpun Yesus datang, Anda tidak akan pernah takut. Karena kita tahu, kita dibawa ke tempat di mana Yesus ada, tempat yang menyenangkan. Oleh karena itu, yuk siapkan dirimu, karena saya mau berkata, kedatangan Yesus itu sepasti ketika Dia naik ke sorga. Saya akan tutup dengan sebuah quotes yang sangat baik yang saya dapatkan. Dia katakan begini, Yesus naik ke sorga untuk menjamin kita masuk ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah benar. Selain itu juga benar bahwa sebagai Allah, Dia akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ingat, Yesus naik ke sorga untuk memberikan sebuah jaminan. Kita masuk sorga dan menyediakan tempat bagi kita yang setia sampai garis akhir. Tapi bukan hanya itu. Selama Dia belum datang, selama Yesus itu belum datang, bagian ini berkata, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi saya cuma mau berkata begini, situasi apapun yang terjadi hari ini, dengar, Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu, Dia tetap tinggal dalam kehidupanmu. Dia tetap ada bersama-sama dengan engkau. Oleh karena itu, yuk berikan hidupmu sungguh-sungguh dikendalikan oleh Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita.
Roh Kudus itu dicurahkan supaya Anda dan saya bisa tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya cuma berkata jangan pernah andalkan dirimu, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Izinkan pribadi Roh Kudus itu untuk bisa tetap tinggal dalam hidup kita. Karena saya mau berkata, hanya ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, itu yang membuat Anda dan saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, di dalam hidup kita, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Hanya oleh karena Roh Kudus tinggal dalam kita, itulah yang membuat kita kuat. Yuk kita buka hati kita buka hidup kita untuk kita bisa berkata kepada Allah kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, berikanku damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dalam-Mu, menyembah-Mu. Amin. Roh-Mu yang hidup, amin ya Tuhan, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan. Sama-sama katakan, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kuasa Roh Kudus itu tidak pernah berubah. Dia ketika kita izinkan mengambil alih hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat engkau tergoncang. Dengar hari ini, dimanapun engkau berada, izinkan pribadi Roh Kudus itu yang Tuhan janjikan untuk tinggal berkuasa dalam hidup kita. Itu yang akan membuat Anda dan saya bisa menjadi kuat.
naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai seruan kita di depan Tuhan. Karenanya pribadi Roh Kudus itu yang bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamaah Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, biarlah kau yang ambil alih. Yes Lord Jesus, di altarmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi yuk sama-sama, engkau yang ada di rumahku, buka hati kami, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, itu menjadi jaminan buat setiap hidup kami. Karena Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan yang baru Kau berikan buat hidup kami pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya juga suatu saat nanti Engkau juga datang kembali untuk menjemput kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk masuk ke dalam surga-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama mengadakan ibadah online. Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di sini. Tapi walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap satu. Maka itu tetap ikuti ibadah online kita. Karena melalui ibadah online kita ini, kita bisa bersatu di dalam Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Saudara. Kembali Bapak Ibu, ibadah raya kita untuk Minggu tanggal 24 Mei 2020, ibadah raya kita kembali online. Ayo, jangan sampai terlambat, jam 6.30. Kita bersama-sama, di situ ada chatting, kita bisa bertemu dengan yang lain Saudara. Untuk kita sama-sama boleh sama-sama menyapa satu dengan lain, dan terutama kita boleh sama-sama memuji, menyembah Tuhan, juga sama-sama dengar firman Tuhan, terima berkat yang sama di setiap hari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pengumuman berikutnya Saudara, menyembah Tuhan bukan hanya saat kita memuji menyembah Tuhan, tetapi menyembah Tuhan juga dengan cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebentar di layar ada nomor-nomor rekening dari gereja kita, baik ada dari Bank BCA, Bank Mandiri. Mari Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sebagai penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Dan kita percaya persembahan itu adalah persembahan reguler, juga ada persembahan untuk pembangunan gereja. Puji Tuhan Saudara, mau diberkati, silakan Bapak Ibu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan Saudara, ayo sebelum kita pulang dan terima doa berkat, katakan ke sebelah
kanan Anda, mungkin itu istri Anda, atau sebelah kiri suami Anda, anak Anda, siapapun. Katakan gini saudara, Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Yuk sama-sama yuk katakan 2, 3. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Ayo sekali lagi saudara yang sama-sama kompak ya. 2, 3. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Puji Tuhan, yo. Haleluya. Yuk sebelum pulang kita percaya dia akan datang kembali kepada kita. Yes. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin, yuk sama-sama. Dan meskipun zaman ujian coba, pedang gapung kelaparan, di antara kita kan tetap bersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Oh, sama-sama ya semua yang ada di rumah. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Amin. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Katakan, Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, amin, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, amin. Semua surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. ya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang, amin, amin, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Sekali lagi, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat, kami kagum akan Engkau ya Tuhan.
raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta di sorga dalam kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Sekali lagi hamba-Mu mengangkat tangan, memberkati setiap jemaat-Mu. Berkati semua yang mereka sudah persembahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Kasih anugerah-Mu dicurahkan melimpah dalam hidup mereka. Engkau akan memberkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap ada dalam kebaikan dan kemurahan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, biarlah kuasa Roh Kudus itu yang berkuasa, yang mengendalikan setiap hidup kami, yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Hamba-Mu berdoa, biarlah di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini, kami tetap percaya bahwa Yesus Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat yang datang daripada Engkau, karena kami percaya ketika Engkau memberkati hidup kami, berkat-Mu sempurna dalam setiap kami. Kami terima berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus itulah akan memberkati setiap kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus yang sudah naik ke sorga itu, Dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin.